Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Minanur Rahman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya hormati pula, yang saya banggakan, teman-teman ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan tak lupa yang saya banggakan pula teman-teman yang menonton video ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan semangat untuk melakukan ibadah, diberikan semangat untuk melakukan kebaikan. Tentunya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan turunnya Al-Quran ini adalah kesempatan kita untuk dapat beribadah, kesempatan kita untuk lebih banyak bersyukur, kesempatan kita untuk bisa bersabar dalam ketaatan tentunya. Alhamdulillah, dengan diberinya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih bisa untuk mengaji, bertadarus, membantu orang tua dan lain sebagainya. Artinya itu adalah sebuah nikmat. Membicarakan tentang nikmat di bulan Ramadan ini, tentulah kita melakukan banyak sekali aktivitasnya. Untuk yang sudah bekerja ya bekerja, untuk yang masih kuliah ya kuliah, untuk yang masih sekolah ya sekolah. Itu sesuai dengan aktivitas masing-masing. Tetapi tidak jarang ya seseorang yang sudah kuliah ataupun masih sekolah itu banyak sekali tugas. Dan tidak jarang pula seseorang yang bekerja itu tugasnya juga banyak, alias bisa dibilang sanggan ya, itu banyak banget pastinya, apalagi di bulan Ramadan biasanya kan seperti itu. Dan kadang tidak jarang pula kita mengeluh dalam kondisi tersebut. Misalnya tugas yang sangat banyak itu kita keluhkan karena ini kenapa tugas jadi banyak banget, apa karena di bulan Ramadan? Terus bagaimana cara mengerjakannya? Sementara kan bulan Ramadan itu saya juga tarawih, saya juga bertadarus, saya juga bantu ini, bantu itu, bantu orang tua. Terus gimana saya cara mengerjakan tugasnya? Tentu ya, yang namanya hidup itu, manusia itu merasakan dua hal. Yang pertama adalah apa itu yang sesuai ya, keadaan yang sesuai dengan apa yang dimau. Dan yang kedua, manusia itu merasakan keadaan yang tidak sesuai dengan yang dimau. Jadi ada dua keadaan yang dirasakan oleh manusia, khususnya di dunia ini tentunya. Artinya ketika kita mengeluhkan tugas kita yang banyak, kerjaan kita yang semakin hari semakin menumpuk, padahal kita sudah ingin libur tentunya, itu menjadi sesuatu hal yang memang sangat ya sudah biasa seperti itu, sudah biasa kita begitu ya. Tapi yang namanya hidup itu ternyata memang itu kita dihadapkan pada sesuatu yang kita kadang ingin, yang kita mau, itu artinya kita ya seneng kan kalau ada sesuatu yang ternyata sesuai dengan apa yang kita ingini. Misalnya anak kuliah nih sudah melakukan ini dan itu, kemudian mengerjakan tugas dia di waktu luang, tapi itu itu tugasnya itu dikerjakan 1 jam sebelum deadline misalnya. Tapi ya kalau misalnya itu berhasil dan tugasnya baik, tapi tentunya nggak bisa maksimal sih kalau menurut saya. Itu pastilah
akan senang gitu. Tapi kalau misalnya tidak sampai, tugasnya tidak sampai, kemudian berantakan, pasti dia akan kecewa kepada diri sendiri terutama. Dan ini juga mungkin pengalaman teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai cobaan itu ya, ternyata di dalam Al-Quran itu ada loh, yang salah satunya disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa maksud dari ayat tersebut? Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian apa? Setiap orang itu pasti diberi ujiannya berupa keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah manusia dikembalikan gitu. Maksud dari ayat tersebut. Buya Hamka selaku pakar tafsir dari Indonesia yang hidup pada tahun 1900-an ya. 1900-an itu, beliau itu yang membuat tafsir Al-Azhar itu mengatakan bahwasanya nafsin itu adalah jiwa. Dan jiwa itu pasti akan merasakan mati begitu. Jadi nafsin itu diri ya, setiap diri gitu. Setiap diri itu pasti akan merasakan mati. Ketika sudah berhenti nafs, artinya sudah berhenti, ya sudah berhenti hidupnya. Artinya sudah meninggal begitu. Maksud dari ayat itu. Kemudian kalau kata Buya Hamka itu begini. Bahwasanya kita itu akan diberi cobaan ya, baik senang ataupun susah, baik itu kaya ataupun miskin, baik itu naik ataupun jatuh, kita semua diberi cobaan. Selaginya masih hidup diberi cobaan. Dan kemudian saat sudah waktunya ya wafat. Dan wafat itu bukan hanya manusia biasa ya, tapi nabi-nabi juga. Artinya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain itu juga akan wafat. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abu Thalhah juga ternyata pernah meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya intinya begini. Hidup di dunia itu pasti kita mengalami kesengsaraan dan juga kesenangan. Kita pasti kadang kita akan merasa lapang ya, hidupnya merasa lapang. Artinya kita berada dalam situasi yang aman dan nyaman. Tetapi hidup kita kadang pula berada di situasi yang kita tidak sukai. Artinya kita berada di situasi yang di suatu situasi dan kondisi seperti kemiskinan, kemudian itu kesedihan seperti itu. Dan menurut Ali bin Abi Thalhah ini juga mengatakan bahwa kita itu kadang hidup itu ya kadang susah gitu, kadang susah, kadang senang gitu, kadang diberikan kenikmatan untuk melakukan ibadah, kadang pula tidak diberi kenikmatan itu, kadang pula kita malah tergelincir ya kepada kemaksiatan. Dan dari hal tersebutlah saya meyakini ya bahwa apapun yang kita lakukan itu ya memang itu ujian dari Allah gitu, baik berupa kelapangan ataupun kesusahan ataupun kesempitan seperti itu. Artinya ketika misalnya kita mengerjakan tugas, kemudian tidak sesuai, itu karena kita kurang dalam pemanfaatan waktu tentunya. Padahal
bisa jadi kita memiliki kelapangan. Kenapa lapang? Karena tentunya banyak di luar sana orang-orang yang tidak bisa berkuliah, orang-orang yang tidak bisa bersekolah. Banyak juga orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Artinya mereka berada pada situasi dan kondisi yang sempit. Tetapi kita yang berada di situasi dan kondisi yang lapang malah kurang memanfaatkannya, malah mengeluh. Itu artinya kita belum bisa untuk bersyukur. Karena itu, mari kita menambah syukur bersama-sama agar ujian ini kita bisa berhasil begitu. Kalau kata Buya Hamka itu, di dalam hidup itu pasti misalnya kita diuji itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, seseorang yang berhasil dalam ujian itu tentunya akan senang ya nanti ketika kembali gitu, kembali kepada Allah. Tapi seseorang yang tidak berhasil dalam ujiannya pasti akan sedih nantinya seperti itu. Jadi patutlah untuk kita memanfaatkan waktu dengan baik dan senantiasa menambah syukur kita, yaitu dengan cara itu memanfaatkan waktu dengan baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ujian itu adalah untuk manusia agar senantiasa bersyukur dan juga bersabar, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga dengan adanya video ini juga bisa mengingatkan saya sendiri bahwa saya juga harus bisa mengatur waktu dengan baik. Harus ingat bahwasanya hidup ini adalah penuh dengan ujian berupa keburukan ataupun kebaikan, berupa kelapangan ataupun kesempitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.